Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Allah berikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Allah berikan kelancaran rizkinya, dan juga Allah berikan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan Allah catat segala amal baik ibadah hadirin para pendengar sekalian sebagai catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah. Semua itu semata-mata dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita gunakan setiap detik nafas kesempatan hidup kita untuk memperbanyak ibadah dan kebaikan yang lain. Dan juga mari sama-sama kita kirimkan salam dan salawat keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Berkat perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita masih bisa memeluk agama Islam sampai detik ini. Semoga kita bisa menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada para sahabat Nabi, kepada keluarga tabi'in dan tabi'id. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan dengan para nabi dan juga orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pada pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka. Izinkan saya sebagai fakir ilmu untuk memberikan mau'idatul hasanah sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 185 tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada malam hari ini izinkan saya untuk membahas satu tema tentang hikmah nuzulul Quran dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, mungkin kita sudah sama-sama tahu dan ini sudah menjadi sebuah
syiar, berita kepada setiap kita, apa sih malam nuzulul Quran itu. Tentu kita sudah tahu sejak kita mungkin masih kanak-kanak, masih kecil, kita terbiasa mengikuti malam nuzulul Quran, yaitu di mana malam diturunkannya Al-Quran, firman Allah atau wahyu Allah kepada Nabi Allah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ayat yang pertama turun adalah suratul Al-Alaq yang saya bacakan tadi, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Allah juga berfirman tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di mana yang artinya dalam tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain Perkata ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi jelas bahwa Al-Quran ini sebagai Al-Huda, yaitu pedoman hidup kita. Apa itu pedoman? Dianalogikan dalam sebuah perjalanan atau perlayaran, sebuah kapal. Anggaplah kita sebagai nahkodanya di sini. Tentu kapal itu akan sampai pada titik tujuannya ketika dia tahu arah atau kompas. Nah, kompas itu adalah Al-Quran itu sendiri. Subhanallah, Al-Quran begitu banyak membahas tentang hal-hal aspek kehidupan, petunjuk bagi kita. Sebagaimana wasiat dari Nabi SAW, telah kutinggalkan dua wasiat atau dua pusaka, di mana ketika kita berpegang teguh kepada dua hal ini, kita tidak akan tersesat. Yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis Nabi SAW. Hadirin pada pendengar dimanapun Anda berada, luar biasa sekali pada tanggal malam 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Quran suratul Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 kepada Nabi SAW di Gua Hira. Tentu ini bukan hanya sekedar perayaan. Mari sama-sama kita jadikan momentum nuzulul Quran ini sebagai titik balik untuk kita kembali mempelajari Al-Quran, untuk bagaimana kita kembali mengkaji dan juga meresapi isi daripada nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Hadirin sekalian, mungkin kita selama ini terlalu sibuk bekerja, beraktivitas, atau hal-hal yang menurut kita asik sehingga kita lupa bahwa Al-Quran sebagai kitab suci kita, pedoman hidup kita, kompas hidup kita, itu sudah jauh kita tinggalkan. Jadi mari sama-sama dengan momentum nuzulul Quran ini sama-sama kita kembali, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita kembali mengeja. Jangan pernah lupa, terutama kepada kawan-kawan mudaku di luar sana, mari sama-sama kita kembali, tidak usah gengsi, tidak usah malu, mari sama-sama kita kembali, kita pelajari kembali huruf hijaiyah, kita belajar Iqra, kita belajar Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa belajar dengan guru dan juga atau di pesantren, atau yang tidak sempat mungkin bisa mencari guru di masjid atau di guru-guru ngaji, guru-guru privat. Mari sama-sama kita belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar menggali ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Hadirin sekalian. Kemudian ada satu hal yang menurut saya cukup sangat menarik bahkan. Kenapa sih Allah menurunkan ayat yang pertama turun, Iqra, kata Allah. Bacalah menurut nama Tuhanmu. Jadi tidak hanya sekedar bacalah, tapi ada sambungannya lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi ini sebuah berita gembira, pesan apabila kita benar-benar resapi
bacalah di sini bukan hanya sekedar membaca ya, baca Quran, membaca buku ilmu pengetahuan, tapi membaca di sini jika kita artikan secara luas atau secara mendalam, membaca di sini lebih kepada bagaimana kita melihat diri kita, alam semesta, begitu banyak mahakarya Allah, dan juga begitu banyak nikmat Allah yang sudah kita berikan, yang Allah berikan kepada kita. Itu perlu kita baca juga diri kita, ya. Jadi ada hal yang sangat luar biasa pada surat Al-Alaq ini ya. Dalam arti Qurannya itu ada segumpal darah gitu. Jadi dalam surat Al-Alaq ini selain Allah memerintahkan untuk membaca, juga Allah juga menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran ya secara sederhana bahwa kita hidup dalam arti beragama, kita juga harus berilmu gitu. Berilmu juga tidak cukup gitu, tapi juga harus beragama, atau juga ada nama Allah di situ. Jangan sampai ketika kita sudah cerdas, ketika kita sudah tahu banyak hal gitu, tanpa adanya bismi rabbikal ladzi khalaq, tentu pada akhirnya kita akan melenceng daripada yang Allah sudah tentukan, koridor hidup yang sudah Allah tentukan. Jadi ini juga pesan kepada kita yang sudah mungkin di luaran sana sudah luar biasa ilmunya, jangan lupa gitu, bahwasanya segala hal itu datangnya dari Allah. Apa yang ada pada diri kita, ilmu pengetahuan, harta, atau apapun segala hal, itu semata-mata titipan daripada Allah. Jadi kita jangan menjadi hamba yang angkuh, sombong, tidak mau sujud, tidak mau meminta, tidak mau berharap kepada Allah. Berpikir bahwa segala hal itu atas usaha kita, tidak. Semua atas kehendak Allah, hadirin sekalian. Baik, saya bacakan dalam tafsir Jalalain berkata dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Allah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian ayat 2, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu ayat 3, Iqra wa rabbukal akram. Kata Allah, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Lalu di ayat 4, Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Kemudian ayat 5, 'allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, secara sederhana kita bisa mengambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran, sebuah hikmah, bahwa memang Al-Quran ini adalah sumber daripada sumber segala ilmu. Kalau kita pelajari Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh, itu sangat luar biasa sekali pesannya, nilai-nilainya. Jadi dalam Al-Quran tadi sebagai pedoman hidup kita, seperti kompasnya hidup kita, petunjuk, dan juga di sini sebagai Al-Furqan, pembeda. Jadi Allah sudah memberikan jalan pilihan kepada setiap kita manusia. Jadi cuma ada hak dan batil. Jadi kita tinggal milih. Nah, kalau kita pikir, manusia ini sudah Allah berikan segala potensi, hidup, anggota tubuh, kesempatan untuk memilih yang Allah mau, yang hak atau yang batil. Allah sudah memberikan kemerdekaan kepada kita untuk memilih. Dan pada akhirnya ya, di hari akhir nanti, di yaumil qiyamah, Allah akan hisab. Sebagaimana firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Jadi kita diberikan kebebasan
mengenai hak dan batil tadi. Allah kasih kebebasan. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Nah, itu apa ya? Menjadi sebuah renungan bagi kita untuk apa? Untuk senantiasa mengingat akan kenapa alasan Allah menciptakan kita itu untuk apa gitu. Mungkin yang ada satu ayat yang sangat populer sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah bisa ibadah sholat, puasa, haji, sedekah, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi Allah sudah jelas di itu. Tujuan kita diciptakan yaitu untuk ibadah. Bekerja, niatkan untuk ibadah. Mencari ilmu, niatkan untuk beribadah. Bahkan seperti ini, insya Allah semoga Allah memberikan hati saya keikhlasan untuk sama-sama berbagi, sama-sama belajar, agar kita sesama saudara, sesama muslim, untuk bisa saling menginspirasi, saling berbagi, membangun kembali ukhuwah Islamiyah kita, membangun kembali ukhuwah watoniyah kita sesama manusia sebangsa dan setanah air. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada. Kemudian Al-Quran sebagai syifa, yaitu sebagai obat. Obat di sini mungkin teman-teman sudah ada yang mencoba atau juga sudah merasakannya. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang sudah melihat bagaimana orang diruqyah, itu salah satunya. Kemudian juga ini bagi saya pengalaman pribadi saya ketika dalam keadaan resah, dalam keadaan kegundahan atau kebingungan, itu alhamdulillah Allah masih memberikan hati saya untuk bergetar, bahkan melinangkan air mata ketika dalam keadaan terpuruk, membaca Al-Quran atau paling tidak mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, itu sudah sangat bergetar sekali, tenang sekali, seperti itu hadirin sekalian. Jadi Al-Quran itu betul sebagai syifa, sebagai obat penawar baik mungkin penyakitnya atau kalau bagi saya kegundahan itu, ketakutan, kekhawatiran. Pernah suatu kali ketika saya merantau di Jakarta dalam keadaan sangat susah sekali, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak tentu arah gitu. Dalam keadaan sangat rindu kepada orang tua, mau pulang serba salah, belum bisa memberikan apa-apa, bertahan dalam keadaan sangat susah. Suatu hari saya sempatkan membaca Al-Quran walaupun sedikit, setengah lembar. Itu luar biasa hadirin sekalian. Hati itu menjadi tenang, pikiran menjadi tenang. Dan juga satu pesan ya, ini mengenai hidup. Kita sebagai manusia harus ingat bahwa Allah itu zat maha membolak-balikan hati manusia. Jadi ketika kita sudah mulai belajar, mulai juga membangun istiqomah, jangan pernah merendahkan manusia lainnya hadirin sekalian. Jangan sampai kita memincingkan mata kita atau kita menghina orang-orang yang kita anggap sedang jauh dari agama. Jangan hadirin sekalian. Karena tadi Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Jangan sampai gitu. Mari sama-sama kita doakan hadirin teman-teman kita yang mungkin masih jauh daripada agama. Mari sama-sama kita doakan, kita ajak dengan baik, jangan sampai melukai hatinya hadirin sekalian. Dan belum tentu gitu iman kita, Allah tuh maha membolak-balikan hati manusia. Belum tentu yang hari ini jangan pernah merasa lebih baik gitu. Nanti kita sombong
dan yang berhak sombong itu hanya Allah. Kita sebagai manusia ikhtiar. Dan juga jangan lupa teman-teman sekalian, mungkin ketika kita melakukan banyak dosa, ya, jangan lupa gitu bahwa Allah itu, kalau diibaratkan ketika dosa kita itu sebesar kapal, jadi maghfirah, ampunan Allah, rahmat Allah itu sebesar samudra gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita bertaubat, hijrah, atau lebih sederhananya ya berbenah diri lah pelan-pelan. Mungkin kita yang biasanya tidak pernah sholat, mari sama-sama kita belajar. Mungkin tidak langsung dalam sehari semalam 5 waktu, kita belajar 1 waktu dulu, zuhur dulu, asar dulu, insya Allah pelan-pelan. Atau mungkin yang selama ini kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, atau memang benar-benar lupa, belajar kembali hadirin sekalian. Jadi Allah masih memberikan kita kesempatan gitu hidup. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbenah, belajar, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi malam nuzulul Quran ini, malam turunnya Al-Quran ini, mari sama-sama kita jadikan sebuah momentum untuk mengevaluasi, merenung tentang kenapa sih kita diciptakan, dan pada akhirnya kita akan kemana gitu. Hadirin sekalian, hidup ini begitu singkat gitu. Begitu singkat. Makanya jangan sampai kita merasa aman ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita berbuat maksiat. Ya, terkadang hadirin sekalian, mungkin ada yang pernah mendengar kata istidraj ya. Ketika kita berbuat maksiat, kita merasa aman gitu loh. Kok Allah nggak ngasih azab, kok Allah nggak ngasih musibah gitu. Ya, hati yang beku, telinga yang sudah tidak Allah izinkan untuk mendengar kebaikan, itu bagian dari azab juga gitu. Summum bukmun lah istilahnya itu. Hadirin sekalian, jangan sampai kita merasa aman gitu. Saya sudah melakukan segala hal kekejian, dosa, tapi merasa aman. Jangan hadirin sekalian. Itu bagian dari tanda-tanda hati kita dimatikan oleh Allah gitu. Jadi saya gambarkan ini mengenai sedikit hidayah ya. Jadi berbicara mengenai hidayah hadirin sekalian, ada hidayah yang langsung Allah berikan kepada setiap insan yang Allah kehendaki. Karena bicara hidayah itu urusan Allah gitu. Contohnya ya kayak keluarga Nabi, misalkan Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, sampai akhir hayatnya Allah tidak beri kesempatan untuk memeluk cahaya Islam gitu. Nah itu bicara mengenai masalah hidayah gitu. Tapi jangan lupa juga ada hidayah yang harus dijemput hadirin sekalian. Saya gambarkan tentang hidayah yang kita harus jemput adalah ibaratnya kita tinggal dalam suatu ruangan yang gelap gulita. Ya, gelap gulita. Ada yang menikmati kegelapan itu, ada juga yang meraba-raba. Siapa tahu ada korek, siapa tahu ada lilin, siapa tahu ada sumber cahaya, entah itu dari bulan atau matahari, atau apa yang bisa menerangi. Jadi bergerak, jemput cahaya itu, bergegas gitu. Mari sama-sama kita belajar hadirin sekalian. Contoh yang paling sederhana misalkan ketika kita mendengar azan, sempatkan gitu untuk sholat. Syukur-syukur bisa berjamaah di masjid, atau paling tidak di tempat kerja kita, di rumah kita. Mari sama-sama kita jadikan momentum nuzulul Quran ini untuk kembali kepada Quran. Menjadi generasi Qurani, belajar kembali, ayo. Walaupun umur kita sudah di atas 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jangan malu-malu, jangan merasa terlambat, jangan merasa sudah tua, jangan. Mari sama-sama kita belajar kembali, dibaca kembali huruf hijaiyahnya, iqra'nya. Syukur-syukur bisa kelak membaca Al-Quran.
atau paling tidak pada akhirnya bisa mengimami keluarga kita, mengajari istri kita, anak kita, keluarga kita, teman-teman, sanak famili kita dengan Quran, hadirin sekalian. Singkat kata, semoga malam nuzulul Quran ini bisa memberikan sebuah pelajaran, evaluasi, renungan untuk kita agar menyadari untuk apa kita diciptakan, dan juga semangat untuk belajar, baik belajar ilmu agama dan juga belajar ilmu pengetahuan yang berguna untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak kurang, salah, hilaf kata, dan juga mohon maaf apabila menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Saya tidak ada niat untuk itu. Saya hanya berniat untuk berbagi dan juga mengajak sebisa saya untuk sama-sama kembali mencintai Quran, membaca, belajar Al-Quran, dan juga kembali menjadi insan yang tidak letih untuk berbenah diri, untuk belajar kembali, melihat sejauh mana perjalanan hidup kita. Semoga ke depan hidup kita jauh lebih produktif, jauh lebih berarti, dan juga kita jauh lebih bermanfaat untuk manusia lainnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga channel yang sangat sederhana ini bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa menyambung ukhuwah Islamiyah kita dan ukhuwah watoniyah kita, hadirin sekalian. Mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.